Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Muara Karang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di hari yang baru, di bulan yang baru. Kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Saya Rahel Mutiara bersama dengan Bung Agustino Titiahi. Kami dari Power of Worship. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Terutama kami ingin berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan. Fokus kami hanya untuk melayani Engkau. Fokus kami hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau yang menjamah dan memberkati setiap kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk melayani Engkau. Dan kami siap untuk bermulai bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Sekarang Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Mari kita mau melihat betapa baiknya Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya
menutupi semua. Mari Bapak Ibu yang percaya katakan, tapi ku mengerti sekarang. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kami melihat, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oh, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini kami melihat Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kami datang Tuhan, kami mau bernyanyi bagi nama-Mu. Kami percayakan janji-Mu Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, bahwa janji-Mu adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yes, mari kita percaya dengan iman. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku.
Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Yang percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya, kami percaya, yes, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku percaya Tuhan, aku percaya ada mujizat-Mu, ada kuasa-Mu. Aku ditolong Tuhan, aku percaya. Haleluya. Sekian lama, ya Aba. Ya lama, mari sembah, sembah Raja kita, sembah Yesus. Dia ada, Dia ajaib. Haleluya. Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Sikiara la bayara lamo, yara lamo. Ya Yesus, kami percaya, kami percaya. Kiara la bashe, kiara lamo. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Muara Karang yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi menjelang siang hari ini saya boleh bersama-sama bersekutu bersama dengan Anda dan sharing firman meskipun melalui media online. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau di siang hari ini kami boleh dipertemukan, dipersatukan dengan jemaat GBI Muara Karang meskipun melalui media online, dan kami diberikan kesempatan untuk sharing kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon pengurapan-Mu bagi hamba-Mu, Kau beri hikmat untuk hamba menguraikan kebenaran firman-Mu, dan kami mohon Kau juga yang mengontrol setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, agar itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, dimanapun mereka berada, Tuhan, mari Engkau berikan hikmat pengertian, bukakan hati pikiran kami, mampukan kami memahaminya. Lebih dari itu, mampukan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami,
karena kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini saya ingin sharing satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16, kita lihat ayat 7 dan ayat 8. Mazmur pasal 16 ayat 7 dan ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Nah, Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kebenaran firman Tuhan ini saya berikan tema hidup yang tak tergoyahkan. Nah, hari-hari ini kita tahu sama-sama bahwa ada begitu banyak orang yang mengalami goncangan dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang yang hidupnya mulai tergoyahkan, Bapak Ibu Saudara. Nggak cuma masalah ekonomi yang tergoyahkan, tapi masalah rumah tangga hari-hari ini mulai goyah. Nggak sedikit keluarga yang mulai mengatakan, udahlah cerai aja deh, karena kondisi kita udah sulit kayak gini, kondisi kita begini. Ada orang yang imannya mulai goyah karena masalah sakit penyakit. Ada orang yang mulai goyah karena masalah pekerjaan, masalah bisnis, dan lain sebagainya. Sesungguhnya dunia hari-hari ini sedang digoncangkan oleh Tuhan. Dunia sedang digoncangkan oleh Tuhan. Ekonomi dunia sedang digoncangkan. Banyak rumah tangga ngalamin goncangan. Banyak keluarga ngalamin goncangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya dalam kehidupan kita masalah boleh ada, tapi kita menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan iman yang tidak mudah tergoncang. Memiliki kehidupan iman yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga. Nah, saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi mari kita belajar dari kehidupan Daud, Bapak Ibu Saudara. Ada 5 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, coba kita lihat di dalam pasal 16 ayat 1. Pasal 16 ayat 1 dikatakan di sana, Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Supaya kehidupan iman kita menjadi orang yang tidak mudah tergoyahkan oleh apapun, maka yang pertama, jadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Hari-hari ini orang yang berlindung kepada kekayaannya, berlindung pada jabatannya, berlindung pada semua kekuatannya, hari-hari ini dilululantakkan sama Tuhan. Dilululantakkan. Kita nggak bisa lagi bersandar sama kekayaan kita. Kita nggak bisa lagi bersandar sama kekuatan kita. Kita nggak bisa lagi bersandar pada sesuatu yang bukan Tuhan. Dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang tetap kokoh, tetap kuat, nggak mudah goyah, kita perlu berlindung pada Tuhan. Hanya Tuhan gunung batu kekuatan kita. Hanya Tuhan tempat perlindungan kita yang teguh. Bapak Ibu Saudara, Daud tahu betul bahwa kehidupannya begitu banyak ngalamin ancaman. Dari mulai dia remaja, dia mau dibunuh oleh Saul. Kemudian ketika dia menjadi raja, Bapak Ibu Saudara, anaknya mau bunuh dia. Begitu banyak musuhnya, orang yang mau membunuh Daud. Tapi Anda bisa melihat, kita bisa membaca Mazmur 23 itu jadi kekuatan yang luar biasa. Daud berkata, ya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, atau kalau dalam bahasa Inggris dikatakan the shadow of death, bayang-bayang kematian. Daud tahu betul bahwa bisa jadi hari ini, sekarang dia hidup, tapi sebentar lagi, selangkah ke depan, bisa jadi dia sudah dibunuh sama orang, dia bisa mati. Tapi dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, atau shadow of death, atau bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Bapak Ibu Saudara, Daud tahu persis siapa yang harus menjadi tempat perlindungan dia. Daud tahu persis siapa yang memberi kekuatan di dalam kehidupannya. Ini yang pertama, supaya hidup iman kita nggak mudah goyah, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Nah, yang kedua, di dalam ayat 7, di situ dikatakan, aku memuji Tuhan. Ini menarik sekali. Aku memuji Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Hidup iman kita supaya tidak mudah goyah, supaya tidak mudah tergoncangkan oleh masalah apapun. Yang kedua, miliki kebiasaan memuji Tuhan.
Hati, pikiran kita, mulut kita, roh kita mesti dipenuhi dengan pujian, Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk bersyukur dalam kehidupan kita. Mulut kita ini mesti dipenuhi dengan rasa syukur. Mulut kita mesti dipenuhi dengan pujian. Hati, pikiran kita, roh kita, jiwa kita mesti dipenuhi dengan pujian. Belajar untuk memuji Tuhan. Waktu kita senang, waktu kita diberkati, diberikan kesehatan, diberikan berkat materi secara luar biasa, jabatan kita, wah bagus, kehidupan kita bagus, belajar bersyukur memuji Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita ngalamin masalah, ketika kita mengalami keadaan yang terpuruk, kondisi kita mungkin nampaknya tidak baik, mari kita belajar tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan jelas, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ketika Anda dan saya memuji Tuhan, maka di sanalah hadirat Allah, kuasa Allah, kemuliaan Allah dinyatakan. Kekuatan yang dari Allah akan mengalir dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali kebiasaan untuk memuji, menyembah Tuhan. Hati pikiran kita mestinya dipenuhi dengan pujian. Waktu ngalamin masalah yang berat, memuji Tuhan. Waktu kita ngalamin kesulitan dalam hidup, memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya, di situ ada kekuatan yang dari Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Ini rahasia yang kedua, supaya kita menjadi orang yang tidak mudah tergoyahkan. Maka mulut kita, hati pikiran kita, jiwa kita, roh kita dipenuhi dengan pujian. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga. Di dalam ayat 7 dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ini yang ketiga. Supaya hidup kita ini tidak mudah tergoyahkan, maka yang ketiga kita perlu menjadi orang yang terus mau belajar dan diajar. Daud tahu persis Tuhan yang memberi nasihat kepadanya. Daud tahu persis bahwa dia mesti belajar, hati nuraninya mau terus belajar. Bapak Ibu Saudara, jujur ngomong kita jalanin hidup ini seringkali kita terlalu sombong. Kita terlalu ngerasa diri paling pinter, paling hebat. Kadang-kadang kita nggak mau terima nasihat. Tolong diingat, lewat firman Tuhan kita dinasehati. Tapi kita perlu mau dengar, kita perlu mau terima. Kadang-kadang kita dengar khotbah, kita pilih-pilih mana yang enak, yang nggak enak kita nggak mau dengar. Saya makanya seringkali katakan, kalau seumpama saya khotbah nurutin orang kesinggung, akhirnya nggak khotbah saya ini. Karena apa? Kalau khotbah takut orang kesinggung, beneran nggak pernah khotbah, Bapak Ibu Saudara. Nanti ketika khotbah menyampaikan tentang ayo hidup kudus, yang selingkuh tinggalin selingkuhannya, nanti yang selingkuh kesinggung. Nanti bicara tentang ayo lepasin rokok, minuman segala macam, minuman keras seperti itu, lepaskan. Nanti yang biasa minum minuman keras, yang rokok kesinggung. Nanti ngomongin tentang judi, yang judi kesinggung. Lu kalau nurutin kesinggung, kita nggak pernah khotbah. Mari kita belajar dalam hidup kita. Lewat firman Tuhan kita perlu belajar. Dengerin khotbah, enak nggak enak, siapapun yang menyampaikan, kita perlu mau belajar, mau diajar. Lewat pasangan kita perlu mau belajar. Pasangan kita boleh dikatakan pribadi yang berbeda sama kita, dari latar belakang yang berbeda sama kita. Mari kita perlu belajar. Lewat anak, menantu, cucu kita perlu belajar. Kadang-kadang ketika anak, menantu atau cucu kita ngingetin kita, nasihatin kita, udah gak usah ngomong-ngomong, gak usah banyak ngomong. Saya sudah banyak makan garam, makanya darah tinggi. Pak, Bu, mari kita belajar, punya hati yang mau terus belajar, mau diajar. Bahkan bukan hanya lewat firman Tuhan, lewat masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun masalah yang terjadi secara kebetulan. Nggak ada. Lewat setiap masalah Tuhan mengajar kita sesuatu.
Lewat setiap masalah Tuhan mendidik kita. Lewat setiap masalah Tuhan mendewasakan iman Anda dan saya, karakter Anda dan saya. Lewat setiap masalah kita perlu terus mau belajar dan diajar. Ada satu kalimat mutiara yang saya suka. Dikatakan, jangan jadi orang tua 2 kali kehilangan tongkat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan jadi orang 2 kali melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita dalam hidup kita melakukan kesalahan yang itu lagi, artinya kita nggak belajar sesuatu dari kesalahan kita kemarin. Kalau dalam hidup kita salahnya ya itu lagi, artinya kita terlalu keras hati, kita nggak mau belajar Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar. Hati nurani kita perlu mau terima pengajaran. Hati nurani kita perlu dilatih untuk lebih peka. Kadang-kadang Tuhan gak bicara keras dengan tamparan yang keras dalam hidup kita. Tapi Tuhan kadang-kadang bicara lembut. Tuhan menunggu kepekaan kita. Mari kita perlu jadi orang yang mau belajar, mau diajar Bapak Ibu Saudara. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, di dalam bagian ini dikatakan ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Nah ini menarik. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya dalam hidup kita ini, kita menjadi orang yang tetap kuat. Orang yang tidak mudah tergoyahkan. Maka yang keempat, miliki fokus kepada Tuhan. Fokus kita ini penting. Fokus bukan kepada masalah, tetapi fokus kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, saya seringkali sampaikan contoh ini dan saya suka sekali, saya nggak pernah bosan menyampaikan contoh ini. Ingat peperangan Daud melawan Goliat? Saya seringkali katakan, harusnya yang punya potensi untuk menang itu bukanlah Daud, harusnya Saul. Kenapa? 1, karena Saul itu punya senjata. 2, Saul itu punya tentara. Dan yang ketiga, posisinya Saul, dia adalah raja. Dia tinggal perintahkan tentaranya, dia tinggal pakai senjata macam apa yang dipegang sama tentaranya, dia tinggal pakai. Tapi Saul tidak mengalami kemenangan, Saul tidak memiliki kekuatan, Saul tidak memiliki keyakinan di dalam hati pikirannya. Kenapa? Karena Saul hanya fokus kepada masalah. Saul hanya fokus kepada Goliat. Saul hanya terfokus kepada perkataan-perkataan Goliat yang mengintimidasi tentara Israel. Itu yang jadi fokusnya Saul. Itu yang tertanam di pikiran dan di hatinya Saul. Makanya Saul gak punya kekuatan. Kalau Anda melihat kalimatnya Saul ketika Saul bicara dengan Daud, kalimat Saul seperti apa? Saul mengatakan, kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Kalimat ini terbersit sebuah pengertian bahwa kita aja yang tentara ngeper ngadepin dia, apalagi kamu. Nah, Saul gak punya keyakinan, gak punya kekuatan, gak punya keberanian. Kenapa? Karena fokusnya hanya kepada Goliat. Fokusnya hanya kepada masalah. Dia lupa bahwa dia punya Allah Israel yang dahsyat. Allah Israel yang luar biasa. Berbeda dengan Daud. Padahal musuhnya sama, Goliatnya sama, masalahnya sama, gak ada yang berbeda. Tetapi Daud cara menghadapi masalah sangat berbeda. Meskipun Daud diintimidasi dengan perkataan Goliat, meskipun Daud diolok, dihina sama Goliat, tapi Anda lihat apa yang dikatakan Daud. Daud berani berkata, kamu menghadapi aku dengan lembing, dengan tombak. Aku menghadapi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Anda perhatikan di sini. Betul masalah ada di depannya Daud. Betul tekanan dari Goliat ada dihadapi Daud. Tetapi Daud fokusnya bukan kepada Goliat. Daud fokusnya bukan pada perkataan-perkataan Goliat. Tapi Daud fokusnya bukan pada masalah, tetapi Daud fokusnya kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara,
Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Masalah di sekeliling kita terjadi seperti ini. Berita-berita yang ada di sekeliling kita terjadi seperti ini. Tapi tolong diingat, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Oleh sebab itu mari kita belajar fokus bukan kepada masalah, tapi fokus kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, apapun masalah yang kau hadapi hari-hari ini, belajar fokus kepada Allah. Tuhan gak kekurangan cara kok tolong kita. Beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau bicara tekanan, ancaman, Sadrak, Mesak, Abednego ditekan, diancam oleh Nebukadnezar. Nah, hari-hari ini setiap orang dalam kehidupannya mengalami tekanan, mengalami ancaman tanpa terkecuali. Mau mereka yang di lapisan bawah, mereka yang di lapisan menengah, mereka yang di lapisan atas, dari mulai orang yang miskin sampai orang yang kaya raya, dari mulai orang yang pengangguran gak kerja sampai yang punya usaha segala macam, perusahaan yang kecil sampai perusahaan yang gede, semuanya ngalamin ancaman tanpa terkecuali. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego ngalamin kuasa Allah, ngalamin mukjizatnya Allah. Mereka fokus bukan kepada masalah. Mereka ada masalah, betul. Mereka diancam, ditekan sama Nebukadnezar, betul. Tapi mereka berani keluarkan statement. Seakan-akan kalau saya terjemahkan ke bahasa bebas, Sadrak, Mesak, Abednego ngomong sama Nebukadnezar begini, Tuanku Raja, tolong diingat, kalau Allah yang kita sembah, dia mampu ngelepasin kita. Artinya ada mukjizat buat kita, dia bakal ngelepasin kita. Tapi seandainya tidak, tolong Tuanku Raja ingat, kita bertiga gak bakalan nyembah patung Tuanku. Artinya ada mukjizat, tidak ada mukjizat, kami tidak mau nyembah patung Tuanku. Fokusnya Sadrak, Mesak, Abednego bukan kepada masalah, tetapi kepada Allah. Daniel juga sama di Daniel pasal 6. Dia ngalamin kehidupan yang mau disingkirkan, mau disikut, Bapak Ibu Saudara, mau disingkirkan. Dia ngalamin tekanan. Gak cuman hilang jabatan, bisa jadi nyawanya juga hilang. Tapi apa yang dilakukan Daniel ketika dia dengar tentang itu semua? Daniel langsung lari ke rumahnya. Di kamarnya, dia langsung menghadap hadirat Allah. Dia menghadap kepada Tuhan. Ada satu hal yang sangat luar biasa di situ dikatakan, seperti yang biasa dilakukannya. Rupanya Daniel punya kebiasaan hidup yang mencari Tuhan. Daniel punya kebiasaan hidup di dalam doa, menyembah kepada Tuhan. Makanya waktu dia punya masalah, waktu dia punya tekanan dalam hidupnya, ngalamin ancaman, yang dia cari nomor satu Tuhan. Nah, mari kita belajar dalam hidup kita. Fokus bukan kepada masalah, tapi yang keempat, tolong ingat, fokus kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Fokus kepada Tuhan yang mampu melakukan segala perkara buat kita. Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang heran, Allah kita yang penuh kuasa, tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Dan yang kelima, yang terakhir, haleluya. Ini kalau bicara terakhir, mukjizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Di dalam ayat 8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ini yang menarik sekali. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini yang kelima. Dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak mudah tergoyahkan, maka yang kelima, tetap miliki keyakinan. Allah bersama dengan kita. Allah ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita ini jalanin hidup seringkali kita khawatir, takut. Karena seringkali kita nggak yakin bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita nggak yakin bahwa Tuhan itu berjalan bersama dengan kita. Tapi Daud, dia sampai berani berkata, aku tidak goyah. Kenapa? Karena Daud punya keyakinan.
Tuhan berjalan bersamanya, Tuhan berjalan di sisinya, Tuhan ada di dalam kehidupannya, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang seringkali saya katakan, kita ini jalanin hidup kalau lagi hidup kita senang, hidup kita sukses, keuangan kita baik, kesehatan kita baik, bisnis kita berjalan baik, pekerjaan kita semuanya berjalan baik. Banyak orang mau berteman sama kita, banyak orang mau jadi sahabat kita. Tapi ketika hidup kita ini dipenuhi dengan masalah, pergumulan, kita mungkin lagi ngalamin sakit, penyakit, lagi ngalamin masalah-masalah yang berat, rumah tangga kita lagi ngalamin masalah yang berat, nggak banyak orang yang mau jadi teman kita. Bahkan yang sudah berteman sama kita, yang sudah jadi sahabat kita, bisa jadi satu persatu mulai menjauh. Mulai menjauh. Pak, Bu, mari kita belajar. Orang boleh meninggalkan kita. Orang bisa aja meninggalkan kita. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan tetap berjalan bersama dengan kita. Dia berjalan di samping kita. Dia menyertai kita. Dan kuasanya akan kita alami dalam hidup kita. Sebagai penutup, saya akan tutup dengan satu pengalaman, satu kesaksian yang saya alami dalam hidup saya. Dan itu sangat memberkati, menguatkan saya, Bapak Ibu Saudara. Ini peristiwanya udah beberapa tahun yang lalu, ketika anak saya yang besar waktu itu masih kelas 3 SD kalau nggak salah, dan anak saya yang nomor 2 itu kelas 1 SD. Dan sekolahnya anak-anak saya ini persis berhadapan dengan rumah sakit Eka Hospital di BSD. Nah istri saya bilang waktu itu sama saya, "Ini nanti kalau jemput anak-anak tolong setelah jemput kamu ke Eka Hospital ya, tolong ambilin hasil lab aku." Oke. Dan setelah saya jemput anak-anak saya ke rumah sakit Eka Hospital itu. Saya tinggal nyebrang, Bapak Ibu Saudara. Di depan Eka Hospital itu jalan rayanya besar sekali. Satu sisi itu aja bisa 3 lajur begitu kalau nggak salah, itu gede sekali jalan rayanya. Padahal dia ada 2 sisi. Nah, saya gandeng anak saya ini. Yang besar di sebelah kanan saya, yang nomor 2 ini sebelah kiri saya. Ketika saya nyebrang begini, Bapak Ibu Saudara, sambil saya jalan nyebrang itu, tiba-tiba respon spontan dengan jahilnya anak saya yang pertama. Tiba-tiba mobil-mobil itu di stop sama dia, di sebelah kanan. Di stop. Mobil motor di stop. Wah, dengan PD-nya di stop semuanya. Gara-gara ngelihat kokonya seperti itu, adiknya akhirnya di sisi yang selanjutnya, padahal 3 lajur juga, dia ikutan stop. Wah, mobil dan motor itu di stop gini. Wah, dengan PD-nya. Ketika kita sampai di area parkir Eka Hospital, Tuhan bicara lembut di hati dan pikiran saya. Kenapa anakmu nyebrang jalan raya yang begitu besar, kok bisa tetap yakin, pede, nggak takut? Padahal bisa aja mobil-mobil itu sebagai sebuah ancaman yang membuat mereka bisa tertabrak. Tapi kenapa kok mereka pede nyetopin mobil-mobil itu? Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka tahu persis mereka berjalan dengan bapaknya. Mereka tahu persis bahwa tangannya digandeng sama bapaknya. Itu yang membuat mereka berani. Itu yang membuat mereka yakin. Bapak Ibu Saudara, ketika masuk area parkir rumah sakit Eka Hospital itu dan Tuhan ajarkan saya hal seperti itu, saya sampai akhirnya netesin air mata, Bapak Ibu Saudara. Iya Tuhan, kalau anakku jalan bareng sama aku, mereka bisa punya keyakinan seperti itu. Harusnya aku jalanin hidup. Kalau aku yakin Tuhan berjalan bersama denganku, aku gak perlu takut, aku gak perlu khawatir. Saya sampai nangis, saya bersyukur Tuhan kasih hikmat itu, kasih pengertian itu. Dan itu jadi berkat buat saya. Bapak Ibu Saudara, selama ini ketika kita jalanin hidup kita dipenuhi kekhawatiran, ketakutan. Bisa jadi karena kita gak yakin kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mungkin jalan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi biarlah bagian firman Tuhan ini, 5 hal ini boleh jadi berkat kekuatan buat setiap kita. Bagaimana supaya iman kita tidak mudah tergoyahkan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita belajar? Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Kemudian yang kedua, hati, pikiran kita, mulut kita, roh kita mesti dipenuhi dengan pujian, dipenuhi dengan rasa syukur. Itu penting sekali, itu akan jadi kekuatan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, supaya kita
tetap jadi orang yang kuat, nggak tergoyahkan. Miliki hati yang mau belajar, mau diajar. Lewat segala hal dalam kehidupan kita, kita perlu mau belajar. Dan yang keempat, mari kita belajar fokus hanya kepada Allah, bukan kepada masalah. Masalah boleh ada, tapi tolong kita ingat, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Dan kemudian yang kelima, miliki keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dia siap untuk menolong kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Orang boleh ninggalin kita, tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah 5 hal itu boleh jadi berkat buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Suara hamba-Mu terbatas, tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu di GBI Muara Karang. Dan biar kami dimampukan untuk mempraktekannya, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang tidak mudah tergoyahkan oleh apapun tantangan yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang punya kuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu di dalam hidup mereka, berkati kesehatan mereka, keluarga mereka. Engkau berkati dengan kesehatan yang baik, yang sempurna. Dijauhkanlah dari segala virus, bakteri, sakit, penyakit apapun juga, khususnya untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Demikian pula apapun yang menjadi kebutuhan dari setiap umat-Mu, Engkau yang memberkatinya. Dengan kuasa-Mu, dengan cara-Mu Tuhan, kami akan melihat mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu, Tuhan berkati, tetap jaga kesehatan. Amin. Shalom. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Hari ini baru saja tadi telah kita diberkati dengan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Samuel Pristiwantoro. Firman Tuhan hari ini berjudul Hidup yang Tak Tergoyahkan. Saudara, pada saat ini di negara kita, bahkan di seluruh dunia, masih sedang berkecamuk pandemi corona yang seakan-akan tidak tahu kapan berakhirnya, saudara, yang berlarut-larut dan membosankan. Dan banyak terjadi kegoyahan di segala aspek kehidupan kita. Kegoyahan di dalam bidang kesehatan, kegoyahan di dalam bidang usaha, pekerjaan, bahkan dalam pendidikan dan ibadah juga semua digoncangkan, saudaraku. Tetapi hari ini mari kita mau memperkuat iman kita. Ada 3 perkara yang penting yang diperlukan oleh kita saat ini, yaitu imun, aman, dan iman. Imun berarti kita harus menjaga kesehatan kita dengan gizi yang baik, istirahat yang cukup, dan juga berjemur diri. Itu semua akan memperkuat imunitas kita. Aman, kita ikuti protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, menjaga kebersihan, sering cuci tangan. Dan yang penting adalah dari semua itu yaitu iman, tidak boleh kita lupakan. Dan hari ini iman kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini begitu luar biasa. Ada 5 poin yang bisa kita catat, yaitu iman kita menjadi kuat dan tidak goyah. Yang pertama, kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Tuhan adalah gunung batu, bahkan di dalam lembah kekalaman, shadow of death, kita tidak takut bahaya. Yang kedua, milikilah hati yang mau memuji Tuhan, hati yang mau terus-menerus mengucap syukur. Dan yang ketiga, kita harus memiliki hati yang mau belajar dan diajar, serta mendengar nasihat daripada Tuhan. Poin yang keempat, kita mesti fokus kepada Allah, bukan kepada masalah. Seperti yang telah terjadi pada Daud, Samuel, Daniel, dan Sadrak, Meshach, Abednego. Dan poin yang kelima, yaitu kita harus ingat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tidak usah khawatir dan tidak usah takut, karena Tuhan punya macam-macam cara untuk menolong kita. Itulah inti daripada firman Tuhan hari ini.
Terima kasih hambanya Pak Pendeta Samuel Pristiwantoro dan saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita sekarang akan masuk di dalam acara sakramen perjamuan kudus. Sementara saudara mempersiapkan anggur dan juga roti untuk perjamuan, maka akan saya bacakan firman Tuhan buat kita semuanya. Begini firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan itu, maka dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Haleluya. Itulah firman Tuhan buat kita semua. Dan saat ini mari saudaraku, kita mau berdiri bersama-sama dan kita pegang roti di tangan kanan dan angkat lebih tinggi di atas kepala kita dan dengarlah firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut tubuh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, saudara. Sekarang kita pegang cawan di tangan kanan dan angkat sedikit di atas kepala kita. Dan dengarlah kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut darah-Mu ya Tuhan, untuk menyembuhkan, membebaskan, dan memulihkan kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus yang indah. Pada saat ini kami boleh memperingati juga akan kasih-Mu yang luar biasa. 2000 tahun yang lalu Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah mati tergantung di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami ya Bapa. Dan kami percaya kami yang ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini, oleh tubuh-Mu, bilur dan darah-Mu, kami boleh dapatkan kemenangan, kesembuhan, dan pemulihan. Terima kasih Bapa buat korban-Mu di atas kayu salib. Dan juga terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami, membuat iman kami menjadi lebih teguh dan tidak goyah. Berkati hamba-Mu Pak Samuel Pristiwantoro yang sudah memberkati kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut perjamuan kudus dan firman-Mu.
Mari saudara kita katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan, saudara, telah kita ikuti tadi perjamuan kudus, dan saya akan beri pengumuman bahwa pada minggu depan tanggal 11 Oktober 2020 kita masih adakan ibadah secara online, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yofi Hendiawan. Itulah pengumuman, dan mari sekarang kita mau masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang indah pada hari ini. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan terlebih lagi kami juga sudah diberkati dengan perjamuan kudus ya Bapa. Kami percaya Tuhan, darah-Mu akan memberikan pemulihan dan kelepasan kepada kami. Yang sakit sudah Engkau jamah dan Engkau memberikan kesembuhan. Yang sedang menanggung berat, Engkau memberikan kebebasan dan kemenangan kepada setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami teringat akan pandemi corona yang masih terus menerpa negara kami, bahkan semua orang di dunia ini ya Bapak. Dan kami mau mohon terus akan belas kasihan dan pertolongan-Mu, serta pengampunan dari Engkau ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin-pemimpin bangsa, dan juga aparat pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah. Boleh dengan penuh kebijaksanaan memimpin negara ini ke arah yang lebih baik, supaya pandemi corona bisa cepat berlalu dan kehidupan masyarakat boleh kembali normal. Yang sakit Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan. Yang sedang dalam masalah, tidak punya pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang baru ya Bapak. Tuhan tolong kepada usaha-usaha yang macet, dan juga kepada sektor pendidikan untuk anak-anak yang bersekolah. Engkau tolong ya Tuhan. Belas kasihan-Mu buat kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, lindungi jemaat-Mu GBI Muara Karang. Bahkan siapapun kami yang sudah diberkati dan mendengar khotbah pada hari ini, Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemimpin-pemimpin bangsa, dan juga buat seluruh rakyat di dunia ini Tuhan. Kami boleh dibebaskan dari cengkeraman virus corona, dan kami boleh dengan penuh sukacita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur selalu kepadamu. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Biarlah kasih daripada Allah Bapa kita di surga, kasih setia dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semua yang percaya, yang dijamah dan diberkati Tuhan, kita mau katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.